Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini ada yang lebih jelas bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. salah sama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100 Pak. Kalau yang Sama-sama 100. sama-sama 100. Warnanya Satu 500. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menduga Presiden bukan Jokowi pribadi. Izin yang mulia. Tolong dicatat itu. Anda Izin yang mulia. Keberatan tahu dulu. Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta sehingga sudah ada korban satu sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Jokowi tidak pernah hadir. Itu yang kami harapkan. Penguat, diam, jangan bicara kalau tidak mau menjelaskan saking. Saudara kan sudah tahu acara. Mohon yang mulia dan berpihak juga yang mulia. Anda memihak. Itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9 palsu itu makin banyak dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah
Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi dua itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Ketua Tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Prof. Dr. Tifa Salpadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada, ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, dan saya bawa. Sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara perdata nomor 211 mengenai gugatan CLS yang disidangkan pada tanggal 23 kemarin, yang pada pokoknya sesuai agenda yang telah dijadwalkan hari ini kami bertemu dengan Bapak Jokowi dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai persiapan adanya pembuktian yang akan kami ajukan di persidangan setelah jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Jangan percaya kalau dia akan hadir. Enggak akan. Itu pernyataannya adalah pernyataan politik, bukan pernyataan hukum. Yang menjadi persoalan, dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum yang berpotensi menguras legitimasinya. Kan ketika menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, pertanyaan pengacara, orang akan membaca kualitas orang ini nantinya. Itu dia hindari. Karena itu dia nggak pernah berani kan wawancara model-model seperti ini. Kalau belum disetting seperti ini kan, saya hanya diberitahu temanya soal ini. Tapi kalau ini detail, bahkan ada prom yang tinggal dia baca. Tapi kalau di pengadilan kan nggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul dia menghindari proses hukum. Ada arti konspiratif di sini. Dia sedang memperhatikan kalkulasi komunikasi politik. Karena itu Jokowi akan memaksimalkan panggung politik yang cenderung menguntungkan dia dan juga meminimalkan eksposur dari sisi hukum, karena ini arena yang tidak terkendali. Lihatlah di TV-TV bagaimana kemudian dalam tanda petik pendukung-pendukungnya tidak masuk ke dalam substansi tapi menyerang personal orang. Makanya betul-betul dia hindari. Ijazah harus dikejar, karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga nggak ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit. Gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini mereka menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9% itu makin banyak, dan itulah memang sudah keniscayaan. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe dan berikan komentar kalian di bawah, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini,
kita melihat teman-teman beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh cuplikan pernyataan tegas dari politisi PDIP Perjuangan Adian Manitupulu, di mana teman-teman pernyataan mendasar yang dilemparkan adalah setelah pelantikan, apakah ada upaya nyata untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan-dugaan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang terjadi. Ya teman-teman, Adian menekankan bahwa investigasi ini bukan demi kepentingan pribadinya atau PDIP semata, melainkan demi masa depan demokrasi Indonesia agar terus membaik dari hari ke hari. Ya teman-teman, kita tentu tidak ingin melihat ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan demi merebut atau mempertahankan kekuasaan. Ya teman-teman, kita ingin pilkada dan pemilu yang jujur serta transparan. Namun sayangnya teman-teman, narasi yang berkembang di publik justru sebaliknya. Banyak yang menilai demokrasi ini saat ini telah cacat akibat adanya cawe-cawe dan pelanggaran konstitusi yang dilakukan secara terang-terangan. Ya teman-teman, kita melihat bahkan muncul desakan yang cukup ekstrim dari netizen dan pengamat, seperti dari akun Edo yang menyatakan kesalahannya terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Ya, di mana publik mempertanyakan mengapa dari masa penjabat hingga masa pensiunnya, dinamika politik kita masih terasa carut-marut. Ya, apakah ini semua bermula dari ambisi kekuasaan dan keinginan untuk menyelamatkan serta memposisikan keluarga dalam jabatan-jabatan tertinggi di negara ini? Ya teman-teman semua, ada sebuah ungkapan menarik, yaitu sepintar-pintarnya orang menabur bangkai, pasti akan tercium juga bau busuknya. Ya teman-teman, kecurangan dalam politik tidak akan pernah kekal. Jika para petinggi dan pemimpin kita bertindak jujur serta adil, tentu masyarakat akan merasa kedamaian dan kesejahteraan. Ya teman-teman, yang kita rasakan, namun kesaksian belaka ini justru dugaan investigasi yang merambah hingga ke tingkat aparat desa dan kepala desa demi menenangkan calon tertentu. Ya teman-teman semua, demokrasi yang sehat seharusnya membiarkan rakyat memilih pemimpin mereka secara bebas selama 5 tahun ke depan tanpa adanya intimidasi atau intervensi pihak manapun. Ya teman-teman semua, selama aktor-aktor di balik rusaknya demokrasi ini belum diminta pertanggungjawaban atau diadili, ketenangan politik di Indonesia tampaknya akan sulit tercapai. Nah teman-teman, bagaimana menurut dan pandangan kalian? Apakah komisi terkait dan aparat penegak hukum akan benar-benar berani melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan intervensi dan cawe-cawe ini? Ya, mari teman-teman untuk menulis tanggapan kita di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini teman-teman kita melihat juga di kolom komentar, kita banyak sekali komentar dari teman-teman kita yang sudah menyuarakan isi pikirannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Sofia. Di sini dia berpendapat teman, ketidak netralnya Polri dalam pemilu untuk memenangkan Jokowi adalah fakta. Ya teman-teman, Hendy Nguis memberikan tanggapannya, di Korsel Presiden pun jadi tersangka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan teman kita Muhammad, benar perusak demokrasi. Ya teman-teman, kita lanjut. Satrio Ponco memberikan tanggapannya, segala kecurangan pasti terungkap, tak perlu ada yang ditutupi dan disembunyikan, tangkap sumbernya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Deriza memberikan tanggapannya, intinya penegak hukum era Mulyono ganti semua Kapolri, KPK, MK, selama belum diganti capek-capek keluar-keluar nggak akan pernah diadili si Mulyono ini. Teman-teman, Gende Sandi memberikan tanggapannya, mana berani Kapolri menangkap Jokowi dan antik-antiknya. Selama Jokowi masih berkeliaran di negara ini bakal bisa aman. Teman-teman, kita lanjut. Slamet memberikan tanggapannya, mana berani Komisi 3 investigasi Jokowi, orangnya Jokowi. Ya, Jafra Manmele memberikan tanggapannya teman-teman. Di sini dia berpendapat, gila nih, yang petinggi Polri intervensi hakim MK, jadi apa nih negara kita? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Baik Mitalalia memberikan tanggapannya, hal yang kemungkinan kecil bisa terjadi kalau Pak Kapolri mau tangkap Pak Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini coba kita Kalinda memberikan tanggapannya, bansos mau dirubah mau enggak,
Dibawa enggak pernah adil, terserah elu, ulah wong kalian yang kuasa. Ya teman-teman, kita lanjut. Anissa memberikan tanggapannya, benar Mas Zakaria. Semua pejabat yang berurusan dengan hukum harus diganti semua. Baru bisa mengadili Mulyono beserta pendukungnya yang korup dan serakah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Sambah Hanafi memberikan tanggapannya. Sudah jelas Tempo menginformasikan Parcok. Kenapa DPR pura-pura nggak tahu? Panggil dong Tempo untuk konfirmasi. Teman-teman, kita lanjut. Budi Sarwono memberikan tanggapannya. Adanya keributan kelirusuhan tidak mendamaikan semua. Sebabkan karena ambisi kekuasaan selalu backup oleh lembaga penegak hukum aparat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Marsudi memberikan tanggapannya. Orang yang punya kekuasaan tidak dijalankan kekuasaannya itu untuk memperjuangkan keinginan rakyat. Nanti kalau rakyat demo salah-salah juga. Lantas kemana dan siapa yang berwenang membela keinginan rakyat banyak? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Semprukoe memberikan tanggapannya. Hal yang sangat mustahil kalau Kapolri sekarang mau mengadili Mulyono bertambah di kebelakangnya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Heru memberikan tanggapannya. Intinya siapapun dia, kalau memang terbukti jadi perusak demokrasi dan koruptor, wajib dihukum, penjara dan rampas semua aset-aset. Tapi apakah penegak hukum negeri ini berani untuk bertindak? Ya teman-teman, kita lanjut. Edo Sudodo memberikan tanggapannya. Iya, harus ada kelanjutan. Kalau cuman berita atau artikel atau vlog yang buat apa kalau nggak ada kelanjutan? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Jajat Sudrajat memberikan tanggapannya. Rezim sisa Jokowi harus dihilangkan dulu, baru diusut Jokowi dengan tujuan agar tidak ada yang melindungi jika ternyata terbukti kesalahan si Jokowi dan kroninya di masa pejabat presiden. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan teman kita Hinris memberikan tanggapannya. Setuju, siapapun yang bermasalah diadili, siapapun orang yang jangan takut. Takutlah hanya pada Allah agar negara aman, damai, rakyat sejahtera, tegakkan hukum dan keadilan. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.